Baik, Ibu, saya serahkan kepada moderator. Mangga. Ya. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu semua ya. Ada Bapak Egi ada. Bapak Ibu guru yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara webinar PTK hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan doa di dalam hati saja ya nanti ya. Kemudian yang keempat sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kelari oleh Bapak Haji Yoyan Sumaryono MPD. Kemudian nanti yang kelima kegiatan inti yaitu pemaparan singkat laporan hasil PTK dari Ibu Dewi Fitrianti SPD SI. Kemudian yang ketujuh penutup ya. Mungkin bisa langsung aja ya kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, sekarang menginjak acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik. Menginjak acara yang ketiga yaitu pembacaan doa. Kita berdoa di dalam hati saja ya. Maka berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berdoa selesai. Kita masuki acara yang keempat yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kelari, Bapak Haji Yoyan Sumaryono MPD. Mangga dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Ciampel, SMP Negeri 2 Ciampel, SMP Negeri 3 Kelari dan SMP Negeri 4 Kelari. Dan yang berbahagia kita semuanya, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita semuanya. Nikmat iman wal Islam, nikmat kesempatan kesehatan, nikmat panjang umur. Karena alhamdulillah berkat nikmat itu kita semuanya bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka seminar PTK
materi sistem pencernaan mata pelajaran IPA kelas 8 semester 1 untuk tahun ajaran 2020-2021. Salam serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Yang Mulia Karim Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tak lupa kepada para umatnya ila yaumil akhir. Bapak Ibu peserta seminar yang saya hormati, pertama saya sebagai Kepala SMP Negeri 4 Kelari mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penerimaan pada kegiatan ini ada kekurangannya. Tetapi mudah-mudahan walaupun dari segi materi ada kekurangan, di bidang ilmu barangkali kita akan bertambah, karena pada kesempatan ini akan diulas materi sistem pencernaan ini oleh saudara kita yaitu Ibu Dewi Fitri. Bapak yang saya hormati, permohonan maaf yang selanjutnya yaitu apabila dalam keadaan penerimaan serba kekurangan ya, karena ini dadakan sekali. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi juga kami mengaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu juga semuanya yang telah hadir di tempat ini untuk mengikuti seminar sistem pencernaan materi mata pelajaran IPA pada kelas 8 yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Dewi Fitri. Bapak Ibu yang saya hormati, itu sudah menjadi keharusan untuk kita sebagai pendidik, bahwa kita senantiasa setiap saat dituntut untuk berinovasi, dituntut untuk mengadakan pembaharuan-pembaharuan yang sifatnya untuk menguntungkan anak didik kita. Karena kita merupakan ujung tombak, guru-guru merupakan ujung tombak dari kepanjangan tangan pemerintah di bidang pendidikan. Maju dan mundurnya pendidikan itu ya terletak barangkali salah satunya adalah di Bapak Ibu guru semuanya. Karena pendidikan itu bukan hanya tugas pemerintah yang di atas, tetapi juga tugas kita, tugas orang tua juga, tugas lingkungan masyarakat juga. Nah, mudah-mudahan tiga komponen ini kalau umpamanya bersatu, itu cita-cita pendidikan kita akan cepat terwujud. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa untuk mengantisipasi atau untuk menambah wawasan, inovasi dan sebagainya, itu Ibu Dewi telah membuat semacam tindakan penelitian kelas, di mana tindakan penelitian kelas itu materinya sistem pencernaan. Untuk mendapatkan pengakuan penilaian itu harus diseminarkan. Nah, makanya oleh Ibu Dewi sekarang diseminarkan yang dihadiri oleh 4 sekolah SMP yang ada di Kabupaten Karawang, atau tepatnya ada di Komisariat Truk Jambe, yaitu Ciampel dan Kelari. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan seminar ini bermanfaat bagi Ibu Dewi Fitri, khususnya umumnya bagi kita semuanya. Dan saya mengharapkan kepada Bapak Ibu semuanya, coba tolong berinovasi, cari terobosan-terobosan untuk dunia pendidikan agar kebutuhan anak-anak akan ilmu pengetahuan itu akan tersalurkan dari kita semuanya. Karena kami yakin bahwa di dalam proses belajar mengajar itu kadang-kadang ada kendala. Nah, kendala itu kita teliti, kita analisa, kemudian kita jadikan sebagai tindakan penelitian. Nah, kita bukukan, kemudian kita seminarkan seperti ini, apa yang belum masuk ke sini, atau katakanlah apa yang belum atau apa yang belum sesuai dengan metode penelitian ini, bisa oleh Bapak Ibu itu dikemukakan. Nanti akan diadakan perbaikan-perbaikan barangkali. Saya yakin ini langkah-langkah tentang tindakan penelitian kelas itu sudah bagus pada Ibu Dewi Fitri. Tinggal nanti silakan oleh Bapak Ibu dilihat pada saat nanti Ibu Dewi Fitrinya mengemukakan atau menguraikan tentang sistem pencernaan pada seminar ini. Demikian barangkali sambutan dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Sekarang yang kelima, yaitu kegiatan inti. Pemaparan singkat, laporan hasil PTK Ibu Dewi Fitrianti, SPD, SI. Silakan Bu Dewi.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya coba share screen. Ini penelitian saya lakukan semester kemarin dari bulan Juli sampai bulan Desember. Kenapa baru ditulis sekarang? Karena kesibukan di sekolah kami lumayan agak padat, ya mungkin Bapak Ibu juga sama. Dari bulan November semester kemarin kita disibukkan oleh UAS ya, ujian akhir semester, penilaian akhir semester, raport dan lain-lain. Akhirnya saya baru bisa menyelesaikan kali ini. Saya share screen ya Bapak Ibu. Apa terlihat Bapak Ibu? Bu Sri terlihat nggak? Ya, udah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir hari ini, menyempatkan waktunya untuk menyimak paparan saya. Saya akan melaporkan kegiatan webinar ini dengan berjudul Peningkatan Motivasi Belajar dan Hasil Belajar Sistem Pencernaan Menggunakan Media Konten YouTube Channel Expert dengan aplikasi WhatsApp dalam pembelajaran jarak jauh pada siswa kelas 8G SMP Negeri 4 Kelari. Disampaikan dalam acara sekarang ini adalah untuk persiapan kenaikan golongan 4A bagi guru SMP oleh saya, Dewi Fitrianti, SPDSI. Dalam laporan ini terdapat 5 bab, ya. Ada pendahuluan, PTK saya, pendahuluan, kajian pustaka, metodologi penelitian, kemudian hasil penelitian pembahasan, penutup. Oke, sebentar. Tuh, timing waktunya belum di. Selanjutnya, nextnya mana ini? Bentar, Bu. Halo, nextnya mana ini nextnya? Bentar. Aduh, nextnya mana nih? Next. Sebentar, nextnya. Share screen. Sebentar. Ini aja, oke. Ini ya. Next, ini tadi sampai sini. Nah, ini. Terlihat Bapak Ibu enggak? Bu Sri terlihat enggak? Ya, udah. Oke. Udah ada. Pembelajaran yang saya lakukan, kami lakukan, ya mungkin sama dengan sekolah Bapak Ibu semua sejak tahun kemarin bulan Maret kita melaksanakan BDR. Dan sampai semester 2 ini kita masih melaksanakan BDR berdasarkan surat edaran Kadisipora Karawang 8 Januari 2021. Nah, dan saat semester genap juga ini masih dalam zona merah. Hingga saat ini mungkin masih kebingungan masyarakat pendidikan juga bagaimana seharusnya BDR. Dan inilah yang melatar belakangi kenapa saya melakukan penelitian ini. Yang selanjutnya, nah ini proses ya. Proses belajar dengan pandemi dikuatkan oleh surat edaran Menteri tentang pembelajaran daring. Nah, pada teknisnya di SMP Negeri 4 Kelari juga sama, pembelajaran daring menggunakan beberapa aplikasi online, masih banyak terkendala teknis baik guru dan peserta didik. Ya, kemudian adanya paradigma apalagi ditambah dengan siswa-siswa masih menganggap IPA itu masih merupakan hafalan. Padahal struktur khususnya ya, kenapa begitu? Khususnya kesulitan karakteristik IPA itu pada struktur dan fungsi. Struktur dan fungsi yang terkait dengan tubuh manusia. Khususnya tentang mekanisme. Karena itu terjadi di dalam tubuh kita ya, dari proses makan, bernafas, dan itu semuanya abstrak. Kita tidak bisa membayangkan apa yang terjadi setelah kita makan, setelah kita memasukkan minuman, makanan ke dalam tubuh. Nah, itu kan bersifat abstrak. Nah, siswa-siswa masih belum bisa membayangkan apa sih yang terjadi setelah melakukan proses itu. Nah,
Selanjutnya, akibatnya dengan paradigma tersebut, nah apalagi dengan pelajaran IPA yang menuntut adanya praktikum, akhirnya menggunakan praktikum IPA mandiri di rumah ya, dengan alat-alat yang ada di rumah, karena kita tidak diperkenankan untuk ke sekolah melakukan praktikum dengan alat-alat sekolah. Otomatis, nah dengan adanya pandemi ini, waktu pembelajaran terbatas, mungkin hanya sekitar 20 menit atau 30 menit yang seharusnya 40 menit. Dan akhirnya dengan keterbatasan waktu ini banyak, jadi kita seperti lari-lari mengejar siswa, mengejar tugas yang tidak masuk kepada kita, dan ini membuat siswa mungkin juga malas juga, karena dikejar-kejar, bukannya malah semakin mendekat ke kita, malah semakin menjauh, dan akhirnya kehadiran peserta didik mungkin sebal sama kita karena dikejar-kejar terus gitu ya. Kehadiran peserta didik dalam PJJ pun akhirnya menjadi rendah. Kemudian sampai saat ini pun masih pada saat penelitian itu terjadi kejenuhan, kebosanan karena tidak terbiasa dengan model daring, akhirnya jenuh gitu kan. Dengan kejenuhan ini akhirnya muncul motivasi yang kurang pada peserta didik untuk mengikuti pelajaran. Terbukti tidak 100% bisa hadir semua dalam satu kelas gitu ya. Nah, itu pun apalagi dengan daring digabungkan beberapa kelas, satu kali pertemuan ada 4-5 kelas yang hadir. Kemudian nilai tugasnya tidak lengkap masuk pada kepada kita. Kemudian hasilnya juga akhirnya rendah, dan ini kami di SMP Negeri 4 Kelari menggunakan beberapa aplikasi, termasuk yang paling susah, termasuk Webex, apalagi Google Classroom ya. Kemudian salah satunya ini, tapi untuk yang video conference seperti ini hanya dilakukan di awal saja, di awal pertemuan, di awal semester dengan guru sebagai pengenalan begitu. Dan 95% di sekolah kami menggunakan Google Classroom. Nah, itu terjadi juga komunikasi yang intensif dalam pengumpulan tugas, tapi tidak terjadi diskusi secara seperti biasanya di kelas gitu, interaksi antara siswa dengan materi, siswa dengan siswa, siswa dengan guru. Nah, itu di Google Classroom saya tidak bisa melihat itu. Nah, akhirnya saya memilih untuk menggunakan WhatsApp group yang saya buat, saya sebagai admin di kelas saya, dan memasukkan konten-konten pembelajaran yang berupa video yang saya upload ke YouTube, dan ditambah dengan YouTube channel expert yang lain. Nah, nanti kita bahas ya. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah proses bagaimana pelaksanaan PJJ menggunakan media konten YouTube channel expert dalam WhatsApp group pada materi sistem pencernaan 8G SMP Negeri 4 Kelari tahun 2020-2021. Apakah motivasi belajar dan hasil belajar peserta didik kelas 8G SMP Negeri 4 Kelari meningkat? Dapat ditingkatkan melalui penggunaan media konten YouTube channel expert dalam WhatsApp group saat PJJ. Nah, rumusan masalahnya, kemudian tujuan penelitian bisa sinkronkan dengan rumusan ya, yaitu untuk mengetahui proses PJJ menggunakan media konten YouTube channel expert dalam WhatsApp group pada materi sistem pencernaan kelas 8G SMP Negeri 4 Kelari. Kemudian untuk mengetahui motivasi dan hasil belajar peserta didik 8G SMP Negeri 4 Kelari dalam materi pencernaan dapat ditingkatkan melalui penggunaan media konten YouTube channel expert dalam WhatsApp group. Jadi konten yang ahli ini saya gunakan untuk menguatkan materi yang saya berikan kepada peserta didik. Selanjutnya, ini kegunaan ya. Kegunaan saya tulis, nanti Bapak Ibu bisa membaca kegunaan penelitian saya gunakan bagi sekolah, bagi guru, bagi sekolah sebagai masukan dalam rangka memperbaiki kegiatan belajar jarak jauh mata pelajaran IPA di sekolah. Bagi guru diharapkan dapat menjadi masukan bagi guru menjalankan daring yang menyenangkan, memudahkan, dan meningkatkan hasil belajar. Bagi peserta didik diharapkan dapat termotivasi dalam proses pembelajaran daring. Mudah-mudahan cuma sampai semester ini aja, semester depan udah tetap muka. Insya Allah ya, amin.
Penulis menambah pengalaman baru baik dalam bidang penggunaan media dan pengelolaan kelas daring atau PJJ. Terus terang kita dilatih sebagai guru tidak disiapkan untuk ini. Jadi tidak disiapkan untuk belajar daring. Karena kondisionalnya seperti ini, alangkah baiknya saya menulis pengalaman saya dalam bentuk tulisan. Kajian pustaka, saya membahas tentang ini, belajar ya. Di dalam buku yang saya tulis, saya menulis tentang belajar itu apa, pengertiannya, kemudian yang sudah Bapak Ibu tahu ya. Kemudian saya percaya Bapak Ibu sudah paham semua belajar itu apa, dari tidak tahu menjadi tahu dengan prosesnya seperti apa, dan kita menekankan pada proses, bukan pada hasil. Kemudian pembelajaran daring, proses pembelajaran daring, perbedaan PJJ dan proses belajar tatap muka, bahan ajar PJJ, ya, kemudian faktor keberhasilan PJJ, itu yang belajar dan pembelajaran jarak jauh. Kemudian tentang ini media. Media pembelajaran, saya menggunakan aplikasi WhatsApp Group. Jadi ini sudah saya tampilkan di sini sebagai, waktu itu sebagai apa? Sebagai observer dalam kelas saya adalah Ibu Sri Astuti, sama dia juga guru IPA. Kelas 9, jadi sebagai senior saya. Kemudian ini YouTube channel expert yang saya gunakan adalah YouTube channel expert dari Dr. Sungadi Santoso. Dia lulusan kedokteran Surabaya yang berkecimpung dalam bidang kesehatan, gizi dan kesehatan. Saya gunakan ini untuk mengambil konten tentang gizi dan kesehatan, karena dia dari kedokteran dan spesifikasinya ke bidang akupunktur, klinik akupunktur yang sudah mempelajari semuanya di Surabaya dan di Taiwan. Kemudian yang selanjutnya, expert yang selanjutnya adalah ini, Aderai, konten gizi dan makanan dari channel Dunia Aderai. Dari Dunia Aderai, kita bukan atlet, tapi kita belajar dari beliau bagaimana dia memanage kesehatannya, memanage makanannya sebagai atlet, dan bedanya dengan kita apa gitu. Jadi ada perbandingan antara kita dengan dia sebagai atlet. Jadi saya masukkan. Kemudian konten mana sih? Sebentar. Nih, selanjutnya ini adalah konten pembelajaran YouTube yang saya berikan kepada siswa. Ini sudah PowerPoint ini saya rekam, kemudian saya masukkan ke YouTube channel saya, dan ini sebagai modal dasar untuk mereka belajar dengan saya, dan ditambah dengan channel yang lain gitu ya, channel ahli maksudnya. Dan selanjutnya ini ada hasil belajar. Tentang hasil belajar, saya hanya mengambil hasil belajar berupa pengetahuan ya, karena untuk saya mengukur juga yang keterampilan, karena membuat laporan uji makanan di rumah tidak banyak begitu. Ya, itu hanya itu saja. Dan faktor yang mempengaruhi hasil belajar, saya mengambil yang faktor internal dari psikologi siswa, itu motivasi. Bagaimana motivasi ini bisa ditingkatkan dengan penggunaan media tadi. Selanjutnya sistem pencernaan, saya mengambil sistem pencernaan manusia karena pada saat itu saya mengajar di kelas 8, semester 1 saya mengambil materi pencernaan manusia. Ini isinya tentang sistem pencernaan yang berisi dengan mekanisme, alat, organ, pencernaan, dan kelenjar. Kemudian makanan sendiri dan fungsinya bagi manusia, juga kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan. Selanjutnya, ini kerangka berpikir. Nah, ini kerangka berpikir yang saya susun adalah pertama, dengan banyaknya permasalahan yang terjadi di pembelajaran daring, solusinya kita menggunakan perkembangan teknologi internet dan ponsel pintar yang guna menghasilkan layanan aplikasi berupa WhatsApp dan YouTube. Kemudian dengan adanya teknologi itu, bagaimana kita mengembangkan strategi pembelajaran untuk mengurangi permasalahan itu. Dan bagaimana pemanfaatan itu? Nah, menghasilkan strategi pemanfaatan media dengan kriteria sebagai berikut. Jadi penyampaiannya mudah, praktis melalui aplikasi WhatsApp,
Media mudah dibawa kemana saja dan praktis. Media tidak membutuhkan ruang fisik karena berbentuk digital. Kemudian media tidak memerlukan biaya tambahan selain sambungan internet. Sudah jelas dengan menggunakan kuota dan itu harus dibeli, ya, mau tidak mau itu. Kemudian selanjutnya harapannya dengan adanya pemanfaatan media ini akan muncul interaksi. Interaksinya dengan siapa? Jadi tidak hanya dengan saya secara japri. Jadi harapannya media dikomentari peserta didik. Akhirnya intinya video itu dikomentari oleh peserta didik. Kemudian media berbentuk video YouTube memudahkan peserta didik dalam memahami materi IPA. Kemudian media disampaikan melalui WhatsApp memudahkan untuk diakses di mana saja sebagai sumber belajar. Nanti hasilnya apa? Hasilnya dapat terjadi perubahan kemudahan, ya. Kemudahan peserta didik memperoleh sumber belajar, meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan hasil belajar IPA. Itu kerangka berpikirnya. Selanjutnya tindakannya apa? Hipotesis tindakannya penggunaan media YouTube channel expert, aplikasi WhatsApp dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik pada materi sistem perencanaan siswa 8G SMP Negeri 4 Kelari Kabupaten Karawang. Selanjutnya ini selanjutnya ini sumber data. Ini ya, instrumennya ini ada instrumen penelitian berupa lembar pengesahan. Kemudian ini ada kisi-kisi instrumen motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya ini ada effect size. Effect size ini maksudnya dari kegiatan siklus 1 dan siklus 2 itu saya analisis secara deskriptif dengan kategori menurut Robetko dalam Teguh Widodo. Efek size ini nanti diukur berapa besarnya dan menunjukkan apakah mengalami peningkatan yang baik atau tidak dari rata-rata pembelajaran yang dilakukan pada siklus 1 dan siklus 2. Indikator kinerja, rata-rata tes hasil belajar peserta didik pada materi sistem perencanaan manusia di atas nilai KKM 75. Peserta yang mendapatkan nilai KKM minimal sebanyak 75. Kemudian selanjutnya, ini prosedur penelitian, saya melakukan penelitian ini sebanyak 2 siklus. Penelitian dilaksanakan 2 siklus, setiap siklus dilakukan 2 kali pertemuan. Dengan diawali dengan prasiklus. Prasiklusnya saya lakukan pada 14 Oktober 2020, siklus 1, pertemuan 1, tanggal 21 Oktober 2020, pertemuan 2, 28 Oktober. Nah, itu ini ada di siklus 1. Nah, langkah-langkahnya kan perencanaan. Saya menyusun RPP. Kemudian dalam RPP itu terdapat beberapa tindakan. Nah, tindakan ini dilakukan yang pertama yaitu tanggal 21 Oktober. Kemudian ada observer. Nah, itu masuk observer. Kemudian setelah kemudian direfleksi. Nah, di refleksi ini saya masih melakukan pertemuan kedua tapi dalam masih siklus 1. Kemudian setelah di siklus, nah pertemuan 2 ini 28 Oktober, dan setelah itu dari 2 pertemuan ini saya lakukan penilaian dan lain-lain, dan akhirnya masuk ke perencanaan yang siklus kedua. Begitu selanjutnya yang siklus 2, pertemuan pertama dilakukan tanggal 11 November 2020, pertemuan 2, 18 November 2020. Ibu agak cepat aja ya waktu. Bu Dewi. Ya, siap. Nah, ini hasil ya. Ini langsung ke hasil saja. Keterlaksanaan pembelajaran itu sekitar 17,58%. 17,58%. Nah, dari mana ini? Siklus 1 yang terlaksana itu hanya 78,57%. Kenapa? Karena ini ada beberapa poin, yang poin 3, poin 7, 9, 10, 11 itu tidak dilaksanakan. Jadi ada proses itu dalam keterlaksanaan. Tapi setelah siklus kedua dengan melaksanakan poin-poin ini, akhirnya muncul perubahan sebesar 17%, mencapai 96,42%. Kemudian yang motivasi. Nah, motivasi ini.
motivasi belajar IPA secara klasikal dari kelas yang saya ambil datanya, yaitu siklus 1, ini terjadi peningkatan juga. Yang siklus 1 dengan motivasi tinggi ada 10, yang motivasi yang siklus 2 ada 25 dalam kategori tinggi. Akhirnya terjadi peningkatan. Kemudian yang sedang, kategori sedang juga sama. Yang awalnya sebanyak 20 orang, itu menurun jadi ada berubah ya, pindah ke kategori tinggi. Dan yang rendah juga sama, awalnya di siklus 1 ada 6 orang, kemudian berkurang menjadi 1 orang ini yang belum motivasinya baik. Nah, ini per indikator ya, per indikator juga saya menghitung ada 8 indikator, tekun, menghadapi tugas, ulet, ini juga sama, semuanya mengalami peningkatan pada siklus 1 dan siklus 2. Selanjutnya, hasil belajar. Hasil belajar ini dapat saya tampilkan dalam grafik rata-rata hasil belajar IPA. Hasil belajar IPA untuk siklus 1 rata-ratanya 80,813 pada siklus 1. Kemudian di siklus 2 84,244. Dengan kesimpulan ya, ini keterlaksanaannya menunjukkan peningkatan keterlaksanaan sebesar 17,85%. Kemudian yang penggunaan YouTube channel expert terbukti adanya peningkatan, membuktikan adanya motivasi belajar, hasil belajar setiap siklusnya. Dari mana pembuktiannya? Nah, untuk motivasi ini tadi sudah dijelaskan peningkatan motivasi siklus 1 yang hanya 10 pada kategori tinggi menjadi 25, yang rendah itu dari 6 menjadi 1 orang lagi yang motivasinya masih rendah. Hasil belajar, nah ini hasil belajar ketuntasannya yang masuk dalam kategori ini ada ada 71% ya, yang ketuntasan pada prasiklus 69%, belum masuk kriteria ketuntasan ya. Kemudian ada 71% ketuntasan klasikalnya, ini juga belum masuk, yang harusnya itu adalah mencapai 75%. Dan pada siklus 2 terjadi peningkatan dengan rata-rata 8, dengan rata-rata kelas 84 dengan ketuntasan klasikal sebanyak 92%. Selanjutnya ini, nah ini tadi efek size. Karena penggunaan media konten YouTube channel dan aplikasi WhatsApp dalam pembelajaran IPA daring, dengan efek size-nya ini tadi, efek size-nya 1,414 termasuk kategori tinggi, artinya penggunaan ini dihitung dari rata-rata siklus 1, siklus 2 dibagi standar deviasi. Jadi saya menghitung dulu semua nilainya dan akhirnya mendapatkan ini sesuai dengan kategori yang Robert Koe tadi dalam masuk kategori tinggi. Artinya penggunaan aplikasi WhatsApp dan konten YouTube channel expert mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada taraf tinggi. Berdasarkan data-data yang disajikan di atas, maka penggunaan aplikasi WhatsApp, konten YouTube channel dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini saran ya, itu tadi hasil kesimpulannya dan sarannya Bapak Ibu bisa baca di sini ya. Guru dapat mempersiapkan perangkat pembelajaran daring dengan penuh kematangan yang sebaik-baiknya mulai dari RPP, lembar tes berupa post-tes, LKPD, bahan diskusi, dan penggunaan aplikasi WhatsApp. Guru dalam ini agar lebih agresif gitu. Agresif, interaktif, dan persuasif. Karena kita agar komunikasi terjadi dua arah antara guru dan siswa. Siswa dengan konten media dan interaksinya berupa diskusi antara siswa dalam grup WhatsApp tentang konten YouTube channel. Kemudian saran bagi guru. Guru dalam pembelajaran daring perlu menguasai lebih dari satu aplikasi media online yang lebih atraktif untuk meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa pada konten IPA yang lain atau mata pelajaran lain. Jadi tidak hanya satu, Google Classroom atau WhatsApp atau YouTube saja, mungkin yang lain yang lebih menarik supaya motivasi siswanya meningkat begitu. Selanjutnya ini
Hasil penelitian dapat dijadikan bahan diskusi untuk mengambil kebijakan pembelajaran. Hasil penelitian akan perlu dijadikan acuan perbaikan pembelajaran SMP Negeri 4 Kelari. Oke, itu saja mungkin Bapak Ibu guru yang saya banggakan. Ini lampiran-lampiran, ada RPP, karena ada pertemuan 4 kali, jadi saya ada RPP-nya 4, LKPD-nya untuk di rumah. Kemudian ini ada daftar nilai dari prasiklus, siklus 1 dan siklus 2. Dan selanjutnya yang saya tidak bisa tampilkan di sini untuk lampirannya akan sangat banyak sekali. Baik, demikian Bapak Ibu. Udah cukup ya Bu? Oke, silakan. Bu Dewi. Ya. Demikian tadi pemaparan dari Ibu Dewi. Karena mengingat waktu, jadi nggak ada sesi tanya jawab ya. Atau misalnya ada pertanyaan, boleh Bu? Ada satu pertanyaan, boleh? Iya, silahkan kalau Bapak Ibu mau ada yang bertanya. Satu pertanyaan saja ya. Boleh, silakan. Ada pertanyaan dari Ibu Sri. Ibu Sri, baik, terima kasih Ibu Sri. Ada pertanyaan dari Ibu Sri, saya bacakan pertanyaannya. Maaf Ibu, mau tanya metode apa yang dipakai dan seperti apa ya? Oke, saya menggunakan metodenya yang 5M itu, pendekatan 5M. Ya, pendekatan 5M yang dimulai dari apa? Mengamati, menanya, apalagi tuh. Ada ini sebentar. Metode pembelajaran yang saya lakukan ini dengan pendekatan yang 5M ini. Nah ini Bu ya, dalam kegiatan pembelajaran diawali dengan pendahuluan dan kegiatan inti. Kegiatan inti ini saya menggunakan pendekatan 5M. Ya, menanya, apa nih? Yang mengamati, menanya, yang ketiga itu apa? Mengaplikasikan, menerapkan, dan mengkomunikasikan. Nah, ini saya menggunakan itu. Karena saya fokusnya kepada media, saya menggunakan ini, pendekatan ini dari pertemuan 1 sampai pertemuan kedua dalam setiap siklusnya. Jadi saya tidak mengubah ini dan saya hanya fokus kepada strategi penggunaan aplikasi WhatsApp dan YouTube tadi. Jadi strateginya seperti ini. Misalnya kapan saya harus unmute, memute komentar dalam WhatsApp group supaya terjadi diskusi seperti itu. Gitu ya Bu Sri. Jadi saya tidak fokus kepada metode pembelajaran ya, tapi pada penggunaan media. Walaupun tidak fokus ke sana ke metode pembelajaran, tapi saya menggunakan pendekatan yang 5M itu ya, dari menanya sampai mengkomunikasikan. Begitu Bu. Baik Ibu Sri. Saya buat dulu PowerPoint materi pelajaran. Kemudian PowerPoint itu saya masukkan narasi, saya menerangkan pelajaran per slide-nya. Kemudian sudah direkam suara saya sambil menjelaskan, kemudian itu dikonversi yang tadinya file PPT menjadi file video. Kemudian video itu saya upload ke YouTube. Nah, kemudian akhirnya kan ada link YouTube. Link YouTube itu ada saya berikan kepada grup belajar IPA saya. Ya, jadi nanti anak-anak membuka link YouTube itu di grup WhatsApp, grup IPA. Dan akhirnya itu nanti dikomentari, bertanya setelah menyimak, kemudian dikomentari, mengajukan pertanyaan dan lain-lain, dan akhirnya terjadi interaksi. Begitu Bu. Masih ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Waktu gimana Bu? Oh ya, waktunya udah lewat. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Nah,
Oke, terima kasih. Terima kasih. Udah, mangga Ibu ditutup. Iya, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya. Mohon maaf banyak kekurangan karena kita masih belajar juga. Terima kasih. Saya tutup ya. Ya, baik. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada moderator yang sudah memberi kesempatan saya untuk menyajikan, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang bisa hadir hari ini. Mohon maaf, saya masih belajar juga. Hatur nuhun. Saya tutup ya, Bu, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.